Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi ya bersama saya tentunya di channel Toko Amar, channel yang membahas seputar sembako teman-teman. Baik teman-teman dan sahabatku semuanya, mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan yang lancar dan seperti biasa mudah-mudahan aktivitas sehari-hari kita selalu dilancarkan ya dan selalu diberikan rezeki yang berkah serta melimpah. Baik teman-teman dan sahabatku semuanya, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas ya biasa sharing-sharing cara menata warung sembako kecil yang mudah untuk dilakukan ya. Nah ini bagi teman-teman dan semuanya tentu dalam usaha warung sembako kecil kita harus bisa menata barang-barang yang harus kita pajang di warung sembako ya. Nah ini saya mau sharing-sharing atau berbagi pengalaman ya buat kita semuanya. Cara menata warung sembako kecil mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Pasti mengetahui yang namanya warung sembako ya teman-teman. Dalam hal ini warung sembako yang dimaksud adalah warung sembako kecil yang bisa ditemui di kampung-kampung atau berbagai perumahan ya teman-teman. Nah ini kebetulan saya itu tepatnya ada di kampung ya atau di desa atau di pelosok teman-teman ya. Meskipun hanya berukuran kecil atau tak sebesar warung sembako yang ada di pinggir jalan raya atau di kota ya, atau yang rame di pinggir jalan ya tentunya, walaupun saya itu berjualannya di desa atau di kampung, tetapi orang-orang di sekitar warung sembako kecil sangat terbantu ya teman-teman. Mereka tak perlu pergi jauh dari rumah hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja ya teman-teman. Nah dengan kata lain hanya berjalan kaki saja sudah bisa membeli sembako ya teman-teman. Apalagi di desa saya itu jangkauan ke apa ya teman-teman, jangkauan ke kota yang kota besar itu lumayan jauh ya, sekitar 2 jam atau lebih. Nah makanya saya mendirikan sebuah usaha warung sembako kecil ya yang ada di pedesaan. Nah warung sembako kecil ini umumnya tak hanya menjual kebutuhan pokok untuk sehari-hari saja, tetapi juga menjual jajan kecil, es krim, minuman dingin, pewangi, baju, sabun, pakaian, hingga pewangi lantai ya. Oleh sebab itu, bagaimana orang mengatakan bahwa warung sembako kecil menjual barang-barang yang cukup lengkap ya. Beberapa warung kecil yang ada terkadang memiliki harga-harga barang yang lebih murah ya dibandingkan dengan harga-harga barang yang ada di pasar ya. Nah, dengan harga-harga yang lebih murah itu banyak orang yang membeli, bahkan bahan pokok atau bukan bahan pokok warung sembako kecil ya. Nah, ini saya berjualan di usaha warung sembako kecil ya, yang tepatnya ada di perkampungan atau di desa. Ini sangat-sangat membantu para pelanggan ya, tentunya para masyarakat setempat. Selain itu, beberapa warung kecil ada yang menata barang dagangan dengan rapi ya, sehingga banyak pembeli yang ingin membeli barang dagangan tersebut. Hal ini disebabkan karena rasa nyaman ketika berada di warung. Nah, jadi jangan pernah bosan untuk menata barang dagangan dengan rapi ya teman-teman. Ya walaupun saya berjualan di desa atau di kampung ya, saya itu
ketika membuka warung dari pagi sampai sore ya, bahkan sampai malam kadang-kadang. Tapi kalau sudah malam itu, ketika sudah bersantai, warung sudah tutup itu, kita biasa lakukan seperti menata barang atau menata ulang ya, supaya tidak berceceran. Karena biasanya itu kalau kita jualan di warung sembako, biasanya itu jajanan anak-anak dan kebutuhan dari orang-orang dewasa ya, biasanya itu berceceran. Nah, makanya kalau sore itu saya rapikan kembali ya, saya tidak bosan-bosan untuk merapikan. Nah, teman-teman semuanya juga jangan bosan-bosan ya untuk menatain barang ya yang sudah berceceran. Semangat terus ya, jaga kerapian di toko Anda semuanya ya teman-teman. Nah, namun tidak semua pemilik warung sembako kecil mampu menata barang dagangannya ya. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan beberapa cara agar warung sembako kecil bisa ditata dengan baik ya. Apabila kamu memiliki atau akan membangun warung sembako kecil, maka bisa membaca atau melihat-lihat ya apa yang di media. Nah, ini kan sekarang sudah gampang ya, bagaimana cara menata warung kecil itu gimana. Nah, itu saya sharing-sharing di sini ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat kepada para pemula yang mau usaha sembako kecil ya teman-teman. Dengan demikian, warung sembako kecil bisa dijadikan suatu usaha yang cukup menjanjikan ya. Nah, karena akan tetapi ya, warung sembako kecil mulai banyak dibangun oleh banyak orang. Nah, ini biasanya itu banyak juga ya, di desa saya pun ada beberapa warung kecil ya. Kayaknya sekitar 1, 2, 3 ya, sekitar 6, sekitar 6 yang mendirikan sebuah warung usaha kecil ya teman-teman. Mungkin pada dasarnya dan pada umumnya itu ketika kita mendirikan warung kecil ya, walaupun sebuah warung kecil tapi ada yang minat juga. Nah, tapi ya nggak apa-apa ya, yang namanya memiliki usaha itu pasti ada saingannya atau apalah, yang mesti ada yang mendirikan lagi ya. Nah, sehingga pesaing semakin ketat ya. Tentu persaingan yang semakin ketat ini menyadarkan pemilik warung sembako kecil untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pelanggan ya. Semakin baik suatu pelayanan yang diberikan oleh pemilik warung sembako kecil, maka peluang barang dagangan menjadi laris manis ya, semakin besar tentunya ya teman-teman. Sehingga keuntungan juga semakin besar juga kalau kita terhadap para pelanggan itu pelayanannya itu yang terbaik, yang penting ya teman-teman. Pelayanan yang baik bisa dilakukan dengan cara menawarkan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan warung sembako kecil lainnya ya. Dengan kata lain, pemilik warung sembako kecil hanya mengambil keuntungan sedikit dari barang yang kita jual ya teman-teman. Meskipun untung yang diperoleh tidak begitu banyak, tetapi akan ada banyak sekali pembeli yang datang. Jadi kamu harus memperhatikan dan membandingkan harga barang-barang dengan warung sembako lainnya ya teman-teman. Selain itu, pelayanan terbaik juga dilakukan dengan cara melakukan penataan pada warung sembako kecil ya, agar terlihat lebih nyaman, lebih bersih, terus lebih rapi terus ya. Jangan sungkan-sungkan kita menatain barang setiap harinya ya, sehingga banyak orang tertarik untuk membeli dagangan
Untuk menata warung sembako kecil bisa dibilang susah-susah gampang ya teman-teman. Sehingga pemilik warung harus terbiasa menata setiap barang dagangan yang ada di warungnya agar terlihat rapi atau kece ya teman-teman. Meskipun tidak mudah, tetapi dengan kerja keras dan pantang menyerah, pemilik warung pasti bisa menata warung sembako kecil biar menjadi lebih menarik ya teman-teman. Ya, pada video kali ini mudah-mudahan bermanfaat ya kita sharing-sharingnya. Semoga kita dapat jumpa lagi di berikutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.